Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PKN dari Universitas Pamulang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum waris adat. Langsung saja yang pertama itu ada pengertian hukum waris adat menurut para ahli. Menurut R. Supomo, hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Selanjutnya itu ada menurut Profesor Azairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya matrilineal, dan parental atau bilateral. Selanjutnya itu ada pengertian hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagian harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya, baik berupa harta kekayaan yang bersifat material maupun imaterial melalui cara dan proses peralihannya. Itu ada unsur-unsur hukum waris adat. Yang pertama itu ada pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan. Dan yang kedua itu ada ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang menerima warisan. Dan yang ketiga itu ada harta warisan. Harta warisan itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, itu baik berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, emas, maupun kewajiban berupa hutang. Selanjutnya itu ada asas-asas hukum waris adat. Yang pertama itu ada asas ketuhanan dan pengendalian diri. Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki berupa karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Yang kedua itu ada asas kesamaan hak dan kebersamaan. Yaitu adalah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Selanjutnya itu ada asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi, maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Selanjutnya itu ada asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagikan harta warisannya itu melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dan pembagian warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Selanjutnya itu ada asas keadilan, yaitu berdasarkan status kedudukan dan jasa sehingga setiap keluarga waris mendapatkan harta warisannya, baik sebagian ahli waris maupun sebagian bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. Selanjutnya itu ada macam-macam sistem pewarisan di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem keturunan. Sistem ini yang dibedakan itu menjadi 3 macam, yaitu sistem patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ayah. Yang kedua itu sistem matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ibu. Dan yang ketiga itu ada sistem bilateral, yaitu berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
Nah, yang selanjutnya itu ada sistem individual. Berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral itu seperti Jawa dan Batak. Nah, selanjutnya itu ada sistem pembagian waris secara mayorat. Nah, pembagian waris yang tidak dibagi-bagi. Pada sistem mayorat ini, harta warisan tidak dibagi-bagikan, tetapi dikuasai oleh anak tertua, seperti di Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya itu ada sistem kolektif. Itu artinya harta warisan itu tidak dibagikan ke pemiliknya langsung, kepada para ahli warisnya secara pribadi, namun ada yang dibagikan adalah pengerjaannya dan hasilnya kepada para ahli warisnya, seperti yang terdapat di Minangkabau, di Minahasa, dan di Ambon. Nah, itu adalah tentang materi hukum waris adat. Nah, sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.